محمد إنا من مصائب فأخترطه بالسيف. دعوا علينا دين. لا إله إلا الله. جئتك أؤمن بالله ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sobat, kembali lagi di alur cerita film Umar bin Khattab. Buat kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini, Arvin doakan semoga selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, dan kebahagiaan. Oke, kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode ke-7 dan 8. Langsung aja kita lihat dulu flashback pada episode sebelumnya. Sya'ad lalu memberi saran agar Al-Quran dibacakan dengan suara keras di tengah seluruh kaum Quraisy. Lalu Ibnu Mas'ud langsung menawarkan dirinya untuk tugas itu. Ibnu Mas'ud lalu membacakan dengan keras surah Ar-Rahman di tengah-tengah kaum Quraisy. Semua masyarakat lalu mendekat dan mendengarkan firman Allah tersebut. Tak lama kemudian para petinggi Quraisy keluar dan melihat aksi Ibnu Mas'ud itu. Mereka lalu menghakimi dengan memukuli Ibnu Mas'ud hingga terjatuh. Di awal episode ini menampilkan Ibnu Mas'ud dalam keadaan terluka akibat penganiayaan petinggi Quraisy dan dirawat para sahabat yang lain. Umar lalu menceritakan kepada saudara-saudaranya terkait penganiayaan Ibnu Mas'ud oleh petinggi Quraisy. Dia sangat menyayangkan tindakan yang tidak bermoral dari petinggi Quraisy terhadap Ibnu Mas'ud yang tidak mempunyai perlindungan dari satu kaum pun. Lalu Umar berpikir semua itu disebabkan karena Nabi Muhammad SAW yang telah memecah belah keyakinan kaum Quraisy. Sehingga dia pun berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW agar kehidupan di Mekah kembali tenang tanpa ada gangguan keyakinan dari ajaran agama Islam. Dan setelah itu dia akan menyerahkan dirinya kepada kaum Bani Hashim. محمد إنا من مصائب فأخترطه بالسيف. Tapi kedua saudaranya Fatimah dan Zaid melarangnya mengambil tindakan seperti itu. Khususnya Zaid sebagai kakak dengan keras tidak mengizinkan Umar melaksanakan niat kejinya itu. Abu Jahal lalu melihat Abu Bakar bersama Nabi SAW di dekat Ka'bah. Dia bergegas memanggil para Quraisy lainnya dan menghampiri mereka. Abu Jahal, Utbah, dan para Quraisy berniat menyerang Nabi SAW. Tapi Abu Bakar berusaha menghalanginya. Abu Bakar lalu berkata, jika mereka berani menyerang Nabi SAW, maka kaum Bani Hashim akan datang dan bisa saja terjadi banyak korban dan pembunuhan. Akhirnya Abu Jahal dan Utbah memilih menganiaya Abu Bakar hingga tak berdaya. Sementara Umar hanya terdiam menyaksikan tindakan tak bermoral itu. Abu Bakar pun terbaring sakit. Dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar terus menanyakan keadaan Rasulullah SAW. Abu Bakar lalu meminta ibunya, Salma Ummu Khair, memanggil Ummu Jamil binti Al-Khattab untuk menanyakan keadaan Nabi SAW. Setelah melihat keadaan Abu Bakar, Ummu Jamil mengutuk mereka yang telah berbuat aniaya kepada Abu Bakar. Lalu dia memberitahu kalau Rasulullah SAW dalam keadaan aman di rumah Al-Arqam. Mereka lalu menuntun Abu Bakar ke rumah Al-Arqam untuk bertemu dengan Nabi SAW. Setelah bertemu Rasulullah SAW, Abu Bakar meminta beliau mendoakan ibunya agar memeluk Islam. Lalu Abu Bakar memanggil ibunya untuk bertemu Rasulullah SAW. Dan tak lama kemudian, Salma Ummu Khair, ibu Abu Bakar, berikrar memeluk Islam. Abu Hudzaifah lalu mendatangi ayahnya. Dia memprotes dan marah dengan tindakan ayahnya menganiaya Abu Bakar. Tindakan Utbah telah membuat Hudzaifah kena imbas dan menjadi perbincangan kaum Quraisy dan Bani Hashim. Tapi sang ayah sedikit pun tidak menyesal dengan perbuatannya itu. Dia justru menyalahkan Hudzaifah yang meninggalkan keluarganya dan memilih menjadi pengikut Nabi SAW. Dan dia bisa saja menghukum Hudzaifah seperti cara para petinggi Quraisy lainnya. Beralih ke Al-Walid, seperti biasa dia membawakan makanan untuk kedua sahabatnya, Ayas dan Salamah.
Tak lama kemudian Abu Jahal datang lalu menyerahkan Al-Walid kepada keluarganya. Khalid bin Walid dan ayahnya lalu mempertanyakan sikap Al-Walid yang berlebihan itu terhadap Ayas dan Salamah. Menurut Al-Walid, dia hanya memberi makan dan minum untuk menjaga persahabatan mereka. Tapi Khalid curiga dengan setiap kata-kata yang diucapkan Al-Walid, mirip seperti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menuduh Al-Walid telah memeluk Islam. Tapi Al-Walid membantah tuduhan Khalid terhadap dirinya. Pada suatu malam, Abdullah bin Suhail bersama Umar berbincang tentang ajaran agama Islam. Abdullah berkata, apakah kita harus tunduk dengan ajaran nenek moyangnya dan meninggalkan kata hatinya sendiri? Lalu Umar menjawab, jika Abdullah memilih memeluk Islam secara terang-terangan, maka dia akan menjadi lawannya yang terhormat dan menjadi pengecut jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Keesokannya Abdullah lalu memberitahu keislamannya kepada ayahnya. Mendengar hal itu, tentu saja Suhail sang ayah sangat marah dan mengancam akan menghukum anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan para sahabat dan kaum muslim, terutama yang tidak mendapat perlindungan di Mekah, untuk pergi ke Abynesia dan meminta perlindungan serta izin tinggal dari Raja Najasyi. Hal tersebut lalu menjadi pembahasan petinggi Quraisy. Bagi Abu Jahal, perginya para muslim ke Abynesia adalah hal yang bagus. Dengan begitu, tidak akan ada lagi gangguan bagi kaum Quraisy oleh kaum muslim. Sementara mereka, kaum muslim, akan menjemput kematian mereka di tangan Raja Najasyi yang telah memilih keyakinan agama Nasrani, yang tidak bisa mentolerir agama lain masuk di wilayahnya. Sementara Umar berpendapat membiarkan kaum muslim pergi ke Abynesia hanya akan menjadi aib bagi kaum Quraisy di mata seluruh orang Arab. Di satu sisi, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil langkah yang tepat karena memikirkan masa depan agama Islam. Abu Jandal lalu memberikan kudanya kepada Abdullah untuk pergi ke Abynesia, menyusul para sahabat dan kaum muslim yang lain. Beralih ke Abynesia, kaum muslim dipimpin Utsman bin Affan lalu meminta izin tinggal dan berlindung kepada Raja Najasyi. Setelah mendengar pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Utsman, Raja Najasyi pun mengizinkan dan menjamin perlindungan kaum muslim di Abynesia. Di Darun Nadwah, petinggi Quraisy lalu menyikapi keputusan Raja Najasyi itu. Abu Jahal telah salah sangka terhadap Raja Najasyi. Utbah lalu berpendapat setelah mempertimbangkan hubungan diplomasi dan bisnis dengan Abynesia, maka dia menganjurkan agar para pedagang yang ke Abynesia membujuk kaum muslim kembali ke Mekah. Abu Jahal lalu mencaci maki dan mencela Nabi Muhammad SAW saat berada di dekat Ka'bah. Dia bahkan mengancam akan membunuh Nabi SAW jika masih berada di tempat itu. Ummu Jamil lalu bergegas melaporkan kejadian itu kepada Hamzah yang baru saja pulang berburu. Dengan sangat marah, Hamzah lalu mencari Abu Jahal. Setelah bertemu, dia kemudian menghantamnya dengan satu pukulan. Tapi Abu Jahal tak berani melawan. Baginya yang terpenting dia telah menghina dan menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan dirinya memeluk Islam. Masuk Islamnya Hamzah menjadi awal kekuatan Islam dan penyebarannya di tanah Arab. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah laka Rasulullah. Umar bin Khattab lalu tersulut emosi melihat dukungan-dukungan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama setelah Hamzah memeluk Islam. Dia lalu berniat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membawa pedang terhunus, Umar lalu bergegas mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Setelah mengetahui niat Umar ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaim lalu memberitahu Umar kalau adiknya Fatimah beserta Sa'id iparnya telah memeluk Islam. Dia lalu meminta Umar menyelesaikan urusan keluarganya dulu sebelum menyelesaikan urusan yang lain. Mendengar informasi dari Nuaim, Umar sangat marah lalu bergegas menuju rumah Sa'id. Sementara di rumah Sa'id ada Habab ibnu Arad sedang mengajarkan Sa'id dan Fatimah membaca Al-Quran. Tak lama kemudian Umar datang dengan kemarahan yang memuncak. Mendengar Umar datang, Sa'id lalu menyembunyikan Habab di dalam.
Sementara Fatimah menyembunyikan mushaf Al-Quran di bawah sofa. Setelah itu Umar masuk tanpa banyak bertanya. Dia lalu mengangkat dan membanting tubuh Syahid, kemudian menghajarnya. Dia juga menghantam mulut Fatimah hingga berdarah. Sementara Fatimah terus mencela tindakan Umar, hingga akhirnya Fatimah meneriakkan kalimat syahadat yang kemudian membuat Umar terdiam dan menghentikan tindakannya. Hati Umar tersentak setelah mendengar keislaman adiknya sendiri. Lalu dia terdiam dan menyesali perbuatannya. Umar lalu meminta dan membaca lembaran mushaf Al-Quran yang berisi surat Taha ayat 1-6 yang dipegang Fatimah. Setelah dia membacanya, maka disinilah kemudian percikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menghampiri Umar bin Khattab. Lalu Khabbab ibnu Arats pun keluar dari persembunyiannya. Dia lalu memberitahu Umar kalau Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, "Ya Tuhanku, berilah dukungan kepada Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang lebih engkau cintai, yaitu Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab." Umar lalu mengingat kata-kata Ibnu Mas'ud sebelumnya yang membuatnya bingung, dan sekarang dia telah mengerti. Umar lalu bergegas menemui Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di rumah Al-Arkam. Setelah bertemu Rasulullah SAW, Umar bin Khattab lalu menyatakan dirinya memeluk Islam di hadapan para sahabat. جئتك أؤمن بالله وبرسوله. Semua sahabat pun terharu dan bahagia. Dengan masuk Islamnya orang bijaksana dan adil itu sekaligus semakin memperkuat penyebaran agama Islam. Tidak seperti mu'alaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya, tapi Umar sebaliknya. Diingatnya siapa yang paling memusuhi Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Umar lalu mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Dengan wajah yang sangat marah, Abu Jahal lalu menutup kembali pintu dan masuk ke rumahnya. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya, Al-As bin Hashim, dia hanya bisa terdiam. Biasanya mereka berdua ini jika bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka akan menangkap dan menyiksanya. Setelah itu Umar mengumumkan keislamannya kepada petinggi Quraisy lainnya. Suhail bin Amr marah lalu memerintahkan untuk menangkap Umar. Lalu terjadi perkelahian Umar dengan anak buah Suhail sehingga Umar tertangkap. Tapi tak lama kemudian Al-As bin Wa'il dari Bani Syaham yang merupakan sekutu dari Bani Adi menolong dan melindungi Umar. Umar lalu berkata, jika dia akan terus memisahkan antara kebenaran dan kesalahan, seperti halnya Allah memisahkan siang dan malam. Sementara Khalid bin Walid dan Amr bin As tak menyangka kalau Umar akan menjadi Muslim. Seperti diketahui, dia adalah salah satu penentang ajaran Nabi SAW. Menurut Amr bin As, Umar mengikuti pola pikirnya sendiri, menyikapi ajaran Nabi SAW dengan lemah lembut. Tidak seperti petinggi Quraisy lainnya dengan amarah dan hawa nafsu. Umar lalu memulai dakwah Islam dari kaumnya sendiri, yakni Bani Adi. Dia pun tidak memaksa kaumnya bagi siapapun yang ingin memeluk Islam, seperti dianjurkan Nabi SAW. Tapi selain itu, Umar juga menyampaikan peringatan-peringatan bagi yang belum memeluk Islam. Umar kemudian meminta Rasulullah SAW agar tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam berdakwah. Dia menyarankan untuk keluar dan melakukan sholat di depan Ka'bah. Rasulullah SAW pun setuju dengan Umar dan kemudian mengeluarkan kaum muslim untuk beribadah pertama kali di depan Ka'bah yang dibagi menjadi dua barisan, masing-masing dipimpin oleh Hamzah dan Umar. Sementara Utbah mengingatkan Abu Jahal untuk tidak gegabah menyerang kaum muslim, karena kini kaum muslim dikawal Hamzah dan Umar. Petinggi Quraisy pun tak berani berbuat dan mengambil tindakan apapun. Keesokannya, keseharian Umar bin Khattab terus diisi dengan dakwah dari satu orang ke orang lainnya, hingga pemeluk Islam di Mekah semakin banyak dan tersebar ke seluruh Arab. Sementara para petinggi Quraisy sudah kehabisan akal mereka untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, dan kini mereka berencana untuk menguji dan melihat kenabian Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang beliau miliki, sambil tertawa dan meragukan mukjizat apa yang dimiliki Nabi SAW sebagai percandaan mereka.
Hingga suatu hari mereka bertemu dan menanyakan tentang mukjizat yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Umar lalu menjawab mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya telah menunjukkan kebesarannya dengan mukjizat para rasul-rasulnya kepada kaum mereka. Namun kaumnya seperti kaum Ad dan Samud setelah tahu mereka lalu mendustai rasul-rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Lalu apakah sekarang kaum Quraisy ingin menuntut dan menyaksikan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia di antara para nabi? Setelah tahu, apakah kalian akan benar-benar percaya? Setelah itu, para petinggi Quraisy itu pun terdiam, tak bisa berkata apapun. Beralih ke Abinisya, Utsman beserta kaum muslim yang lain mendapat informasi kalau situasi Mekah telah aman. Selain itu, Hamzah dan Umar telah memeluk Islam. Utsman beserta para sahabat sangat senang dengan informasi itu. Mereka lalu memutuskan untuk kembali ke Mekah. Keesokannya, Suhail bin Amr mengumpulkan semua keluarganya. Dia membuat rencana untuk menangkap Abdullah, anaknya yang telah memeluk Islam. Dia lalu minta Abu Jandal memanggil Abdullah dengan alasan bahwa semua keluarganya ingin tahu tentang ajaran agama Islam. Abu Jandal pun segera memanggil Abdullah. Dia berpikir ayahnya beserta keluarganya akan memeluk Islam. Setelah Abdullah tiba di rumahnya, mereka lalu menangkap dan mengurung Abdullah. Suhail berprasangka kalau Abdullah akan pergi ke Abinisya lagi, sehingga dia mengambil tindakan seperti itu. Tak lama kemudian setelah Abdullah menyusul, Abu Jandal memberitahukan keislamannya kepada ayahnya, sehingga dia pun turut dihukum bersama Abdullah. Oke sobat, ini adalah bagian akhir episode ke-8. Jadi kesimpulannya adalah para kafir Quraisy sudah kehabisan akal untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kini Islam mulai diperkuat dengan masuk Islamnya dua singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Lalu apalagi rencana para kafir Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan tahu di alur cerita episode selanjutnya. Sampai jumpa sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.